Ibu Yuni, mungkin Ibu Yuni mau menyampaikan, silakan Bu Yuni. Belum kayaknya. Atau Bu Reni, apa nggak bagusnya sepatah kata di jamaah mewakili supaya warming up dulu? Oh ya, Ya ya supaya sebelum sampai ke situ mungkin warming up dulu ya ya tentang bagaimana sebetulnya pendapatnya mengenai acara ini ya. ya. Ya silakan. Mungkin belum sampai di sana, belum sampai di pemahaman, tapi mungkin warming up dulu kata Pak Is. Warming up tentang acara ini. Silakan Bu. Ya, kalau menurut saya nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni, Waalaikumsalam. Pak Iskandar, Bapak Ibu semua. Menurut saya acara ini sebenarnya bagus ya. Eh, Artinya kita kan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu mencari intisarinya ya, menurut pemahaman kita. Kemudian semakin banyak pendapat itu akan semakin banyak kita dapatkan juga. Ya kan kepala kalau banyak itu akan banyak juga kita dapat ya. Daripada kita mikir sendiri-sendiri. Nah, Ya, kadang kalau betul. kita baca lagi Ya, sesudah Ustadz menyampaikan, kita kan suka ulang lagi. Tapi kalau kita sendiri, kita tidak akan dapat banyak. Tapi kalau kita rame-rame begini, kita akan dapat banyak karena banyak pemikiran, banyak pemahaman dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua. Saya kira itu ya Bu Reni, Ya, iya baik. yang saya bisa tangkap ya. Iya betul. Ya mungkin ada dari Bapak-Bapak. Eh, silakan Pak Herisal ya. Silakan barangkali Bapak ingin menyampaikan sepatah kata, dua patah kata. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Reni, Pak Is, waktunya ya. Ya senang aja sih bisa tadabur begini lebih jauh ya. Karena kita kan juga terbatas waktunya buat mendengarkan Ustadz. Kadang-kadang yang kita dapatkan cuma 3 atau 4 poin. Tapi dengan beberapa sharing dari teman-teman lain, mungkin akan lebih banyak barangkali. Saya sih bersyukur bisa ada pertemuan ini ya. Saya bilang sama Pak Is, berjalan aja berapapun orang yang ada, mungkin itu ya juga yang Allah apa eh, berikan kesempatan buat kita berbagi begini, meskipun dengan kelebihan dan kekurangan ya. Saya kira bagus Bu, jadi Alhamdulillah. senang dan suasananya juga bagus, apalagi tadi dimulai dengan Bu Yurni baca Al-Quran, jadi sejuk banget pembukaan pertemuan ini gitu. Memang harus begitu biar mendengarkan kalam ilahi itu hati kita menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wirda. Apa kabar bunda-bunda? Ya, oh, Nesira. Ya. Alhamdulillah di kelompok kami itu rajin bunda seminggu 2 kali. Oh, alhamdulillah. Jadi kan kita belajar tahsin ya dari makharijul huruf, sifat huruf, terus ya apa eh, tafsir sedikit-sedikit biar tambah lebih paham. Ini ada nih eh, kelompok kami di sini Bunda Mary nih. iya, iya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, alhamdulillah terima kasih banyak atas adanya kelompok-kelompok ini makin mendekatkan hati-hati kita dengan ukhuwah kita makin benar-benar kelihatan nih persaudaraan Al-Qur'annya. Amin. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Gak Terima cukup. kasih. Ya, makasih Bunda. Ya, terima kasih. Pak Herisal, tadi belum selesai barangkali. Nggak apa Bu, sudah saya cuma sampaikan senang bisa ada pertemuan ini, mudah-mudahan ini nggak putus di sini meskipun mungkin dengan keterbatasan, tapi saya bilang kalau jalan sama-sama kayaknya lebih enak gitu ya dibandingkan belajar sendirian cepat tapi kok nggak ada temannya gitu ya. Nah ini mungkin dengan kebersamaan kita jadi lebih kayak maraton lah, jadi dia punya napas panjang gitu. Mudah-mudahan ini tetap bisa berjalan. Ada saja topik-topik yang mungkin menarik yang kita bahas yang dalam keseharian kita, termasuk yang uh, topik pada kali ini itu adalah kita ya sebagai pemberi peringatan, terutama buat keluarga kecil kita lah, jangan sampai keluar tapi
katanya Ustadz bahwa pahala itu nggak usah jauh-jauh. Di rumah juga banyak yang bisa dikerjakan. Kenapa juga harus jauh-jauh? Sementara di rumah sendiri, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita butuh perhatian kita sesungguhnya. Terima kasih Bu Reni. Terima Ya, kasih Pak Is. baik. Terima kasih Pak Herizal. Mungkin ada ibu yang ingin memberikan sepatah dua patah kata tentang penyelenggaraan acara ini, Bapak Ibu. Silahkan. Ada Ibu Mary. Mau menyampaikan, Bu Mary? Bisa dibuka mic-nya? Masih di mute, Bu. Ya, saya hanya mengucap syukur sekali atas acara ini. Rasanya seperti pelita di dalam hidup kita. Alhamdulillah. Iya, bisa saling melengkapi, bisa saling sharing. Dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih mantap. Masya Allah. Jadi kadang-kadang yang dari Ustadz kita masih punya punya kisah-kisah dari lingkungan kita ya yang tidak cukup waktu untuk dibahas. Mungkin dengan acara sharing ini banyak sekali kisah di lingkungan kita yang akan menguatkan kita tentang bagaimana berdakwah di dalam kehidupan kita. Begitu Bu Reni. Ya, baik Bu Mary. Terima kasih sekali atas Iya, penyampaiannya. Ya. Nah, ya. mungkin cukup tentang acara ini ternyata sambutannya cukup baik. Waalaikumsalam. Artinya acara ini baik kita laksanakan dan mungkin bisa dilanjutkan ya Pak Iskandar. Insya Allah. Ya. Ya. Selanjutnya kami menawarkan kepada audiens untuk menyampaikan tentang pemahaman dari judul tadi. Jadi Nabi Nuh adalah kita, tapi yang berkaitan dengan surat Nuh ayat 1-4 dan surat Al-Ahzab tadi ayat 7 ya. Kami persilahkan di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikannya? Sejauh mana Bapak Ibu memahami hal tersebut? Dan boleh juga disampaikan share tentang pengalaman Bapak Ibu. Silakan, kami persilahkan. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Silakan Bapak. Ibu Lis Aryo. Atau Pak Wirda ya? Ibu Wirda ya? Silakan Bapak Ibu. Atau dimulai kita dari Pak Iskandar aja dulu. Kita dengarkan Pak Iskandar. Biar Silakan Pak Is. biar ibu-ibu dulu, Bu. Oh, Ibu dulu. Ya, nggak apa, nanti kita. Jadi ibu nggak usah takut salah, sampaikan saja. Iya. Apa-apa, Ibu Yurni mungkin Ibu Yurni ya ingin menyampaikan ya. Ya, saya begini, mohon maaf, saya beberapa kali pada waktu Ustadz menyampaikan itu ya kebetulan ada kegiatan ya, jadi dari awal tuh enggak. Tapi saya coba dengarkan yang pernah saya tangkap di situ bahwa Nabi Nuh itu kan salah satu yang ditangkap itu memberi peringatan pada waktu beliau itu kepada jemaahnya. Nah, ini yang memang harus kita teruskan juga bahwa kita memberi peringatan juga. Kemudian ada beberapa perjanjian juga ya yang saya tangkap itu pada waktu itu. Nah, sampai Ustadz juga menyampaikan salah satu perjanjian yang barangkali selama ini kita lupakan itu adalah perjanjian waktu akad nikah. Kalau nggak salah ya itu waktu akad nikah itu orang kan udah sekedar begitu saja, tapi padahal itu sangat mendalam sekali pada waktu kita menikah dan juga pada waktu kita sebagai apa namanya anak ya yang lahir dari perjanjian antara orang tua kita. Jadi begitu mendalam ya perjanjian itu. Ada kalau saya lupa nih Pak Is karena belum sempat juga ngulang-ngulang lagi. Ada 3 perjanjian ya. Perjanjian waktu kita dalam rahim,
kemudian perjanjian di waktu Nabi Musa ya. Ya, Nah, perjanjian yang diambil oleh Allah kepada para nabi di ya, dalam termasuk Nabi Nuh, Nabi Nuh juga kan ya, Nabi Nuh ya. Musa, dan Nabi Musa. ya, Nabi Isa. Ya, jadi sebenarnya yaitu apa yang dialami oleh Nabi Nuh itu sebenarnya juga ada pada kita. Ya, ada pada kita, di sekeliling kita dan mungkin juga kita sendiri mengalaminya. Sampai juga disampaikan bagaimana metode dakwah ya, yang juga kita harus teladani apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Jadi kita tidak melihat hasilnya, tetapi proses ya, proses dari apa yang beliau katakan. Dan metode itu sendiri juga merupakan dakwahnya. Jadi kita juga harus belajar dari situ. Di lingkungan kita sendiri, Pak Harizal mengatakan tadi, bagaimana kita berdakwah di lingkungan keluarga kita sendiri dengan metode barangkali nggak sama, tidak sama dengan pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang lain. Kalau saya, pengalaman saya kepada cucu lah ya, yang anak-anak kecil, dakwah kita lain lagi, jadi terpaksa dengan cerita-cerita. Ya, kita dakwah tapi kita dengan cerita gitu. Jadi saya anu sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, metode dakwah itu sendiri juga adalah dakwah. Mungkin itu sedikit Pak Is, karena memang terus terang saja beberapa kali ini saya nggak hadir karena ada kegiatan lain, kadang juga nyambi-nyambi gitu, jadi tidak tertangkap seluruhnya, dan saya belum sempat mengulang secara full gitu ininya Ustadz. Dan saya tangkap itu Bu Reni. Ya, terima kasih, baik Bu Yuni, terima kasih sekali atas share-nya ya, bahwa yang dipahami oleh Ibu Yuni itu kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi. Baru itu yang bisa ketangkap. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang Ibu Yurni tangkap 1 lembar, nanti ditambah 1 lembar, nanti sama 1 lembaran seterusnya. Mudah-mudahan kita makin banyak orang yang memberikan pemahamannya. Silakan mungkin di antara ibu-ibu dan bapak yang lainnya, silakan. Ada lagi nih, Pak Herizal atau Ibu Mary dulu atau siapa? Saya bisa menanggapi, Bu. Atau Ibu Ibu Nashiro mau menyampaikan tentang pemahaman sejauh mana ya, Ibu? Jadi sebenarnya yang saya tangkap dari ayat Inna arsalna Nuhan ila qaumihi itu seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, bahwa kita ini adalah Nuh gitu loh. Kelanjutan dari Nuh yang membawa estafet untuk mendakwahkan agama Allah kepada umat, kepada kerabat-kerabat kita. Ya, kalau Nabi Nuh kan kepada umatnya ya. Kalau kita kan kepada orang-orang terdekat kita lah, terutama keluarga kita dulu, untuk mendakwahkan tauhid. Jadi Nuh itu adalah kita. Artinya Allah menyuruh kita ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia itu untuk menyembah kepada Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, dengan tutur kata yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ya ahsan, atau dengan musyawarah atau debat tapi yang ahsan, yang bagus. Untuk apa? Untuk orang itu sadar diri bahwa kita ini hidup itu punya misi untuk mendakwahkan dan mengajak orang kepada agama Allah seperti yang Nabi Nuh jalankan. Meskipun nggak diterima 100% ataupun nggak banyak pengikut, tapi tugas kita sebagai seorang ud'u, sebagai juru dakwah yang diperintahkan oleh Allah itu sudah tersampaikan kepada orang di sekitar kita. Mungkin itu Bunda. Karena yang Terima itu kasih. lakukan selama Terima ini. kasih banyak Bu Umu Nashiro yang melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yurni ya. Nah, baik. Selanjutnya mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Pak Ya. Herizal nih kelihatannya yang sudah buka mic. Silakan Pak. Oh ya, makasih Bu Reni. Di awal Ustadz membuka bahwa anatomi surat ini cuma 2, dia bilang. Pertama, anatominya adalah SK tentang Nabi Nuh, ya, bahwa dia sebagai pemberi peringatan. Lalu ayat ke-5 sampai ke-28, anatominya mengatakan bagaimana tugas Nuh menyampaikan, metode dakwahnya menyampaikan. Ya. Lalu prinsipnya adalah yang dikatakan adalah misakon golizo, ya.
misal Ridho. golizon ya. Oh. Nah, jadi artinya itu ada perjanjian yang teguh. Nah, salah satu ada 3 perjanjian yang disampaikan, saya menggarisbawahi adalah yang perjanjian sama seperti Bu Yuni tadi, akad nikah ya. Orang seringkali menganggap remeh akad nikah dengan bercanda, tawaria, sah, 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 ketawa-ketawa gitu ya. Kita juga nggak tahu dulu tuh Bu Reni, tapi pas Ustadz bilang bahwa itu sakral, beratnya sama dengan menjunjung apa eh, Gunung. gunung Tursina itu, jadi Hmm. nggak gampang tuh sama dengan gunung gede katanya Pak Ustadz itu. Bayangin kalau tahu betapa sakralnya akad nikah itu, sebagai suami kita nggak main-main tuh terhadap istri dan anak kita gitu. Dan perjanjian itu sakral itu bukan cuma kita sebagai suami istri, tapi kita sebagai anak juga. Lalu kita sebagai kakak beradik juga. Jadi mungkin zolim lah ya, barangkali kita dulu ini nggak, karena nggak tahu ilmunya ya. Jadi Iya. kadang-kadang dulu waktu masih muda sama istri sama kakak-kakak yang adik-adik kadang-kadang ngomongnya kasar, nolongin tapi pakai nasihat-nasihat yang kadang-kadang menyakitkan. Nah itu kita dulu nggak tahu motivasinya sih nasehatin gitu loh. Tapi faktanya orang tersinggung gitu ya. Nah ini kita nggak belajar. Jadi kita belajar juga mengenai kaulan zur ya, kaulan sadida. Jadi kita ngomong enak aja, mentang-mentang kita punya duit ngebantuin orang, kita bilang kamu sih dulu nggak belajar, nggak sekolah, sekarang kamu minta-minta tuh jadi susah. Nah itu kan adik kita, kakak kita sakit hati tuh. Nah tapi dengan ilmu yang Ustadz ajarkan bahwa itu ada loh, kamu kakak beradik itu tuh ada itunya perjanjiannya gitu. Jadi jangan jangan sembarangan gitu. Jadi jangan biar bagaimanapun juga dengan istri, jangan jangan berkata-kata yang menyakitkan dengan anak-anak. Jadi banyak sekali yang kita membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, harus kejar jadi anak nomor satu, kita juga nggak tahu dulu. Tapi itu bisa menjadi trauma panjang buat mereka. Nah, tapi Alhamdulillah Allah Tuhan mempertemukan kita. Kita tahu ilmunya sekarang dan kita minta ampun lah. Mungkin kita dulu zolim nggak tahu karena ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita yang mau hadir pada malam hari ini, mau ini juga bagian sesuatu yang baik. Giving juga. Kalau Ustadz bilang ini, kalau punya ilmu jangan disimpan sendirian, berbagilah gitu. Kalau punya ilmu, bagi ilmunya. Kalau punya uang, bagi hartanya. Kalau punya pengetahuan, sharing pengetahuannya. Dengan tidak bermaksud bahwa kita lebih pandai, mungkin ini metode yang bagus buat berbagi. Mungkin saya cuma tahu satu, Pak Ais tahu dua, Bu Rini tahu dua. Akhirnya kita jadi komprehensif gitu ya. Saya rasakan sih itu. Jadi saya bilang bahwa bisa kongoriza itu perjanjian yang kuat. Jadi kita mesti apa? Mesti jangan meremehkan ini dan memahami ini bahwa ini bukan cuma kita sama istri, tapi sama orang tua kita, sama anak-anak kita, sama kakak beradik kita. Mungkin ada uang-uang kita yang dulu juga nggak bagus, jadi membuat kita susah nih. Kenapa nih kita ada yang sakit nggak sembuh-sembuh? Mungkin kita juga nggak punya perjanjian yang teguh gitu. Jadi kan Ustadz pernah cerita juga ada orang-orang yang pernah sakit ternyata hubungannya kurang bagus dengan keluarganya barangkali gitu. Itu yang saya tangkap, nanti masih banyak saya kira teman-teman yang lain yang bersangkut bersyukur dan mungkin biar teman-teman yang lain. Demikian Bu Reni dari saya. Makasih Bu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heriza. Eh, apa yang disampaikan ya tentu saja melengkapi dari sebelumnya ya. Untuk diketahui bahwa acara ini sebetulnya diketahui oleh Pak Ustadz Doni dan beliau menyampaikan salam kepada kita semua bahwa hal ini bagus sekali didiskusikan, di-share ya, di apa namanya? Ya didiskusikan lah supaya mungkin kita lebih memahami dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dari apa yang menjadi pesan-pesan dari Al-Quran ini. Baik, selanjutnya silahkan ini Ibu siapa nih ya? Ibu Emil ya yang sudah membuka mic-nya. Bu Emil Yasman. Pak Emil Ibu. Pak Emil, mohon maaf. Pak Emil. Pak Emil, silahkan Pak Emil. Ya, Pak Emil belum ya? Ini Ibu Lisma ya? Ibu Lisma mungkin mau menyampaikannya. Silahkan Ibu sudah membuka mikrofonnya. Silahkan Bu. Belum Bu, maaf Bu, saya baru pertama kali muncul, Oke. maaf belum siap Oh Bu. iya. Nggak apa-apa, Lain nggak apa-apa. kali ya Bu, maaf ya Baik, Bu. baik, baik, baik. Selanjutnya ini Ibu siapa nih? Ibu Lis. Iya, Ibu Lis Aryo ya?
Belum, belum. Siapa lagi nih? Ibu Mary, Ibu Mary. Saya sih, ini Ibu siapa lagi nih yang mau menyampaikan pendapatnya atau tentang pemahamannya ya, tentang pemahamannya dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi disampaikan. Kalau kalau nggak ada apa coba saya pancing dulu Bu Reni. Oh ya, silakan kalau begitu Pak Is. Baik, izin Ibu Bapak semuanya. Memang kita ini baru belajar, maklum ya. Tapi saya yakin jamaah sedikit banyak sudah sempat menyimak dari rekaman Ustadz ya. Nah, yang disimak inilah yang dikatakan Bu Reni tadi. Sejauh mana kita memahami, kemudian sekaligus kita juga mengajak teman-teman kita untuk diamalkan. Jadi ini gunanya kita paham baru kita amalkan ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut salah, eh, tidak ada problem yang lain, kita sama-sama belajar. Sama-sama tidak tahu, sama-sama baru sedikit tahu ya. Tadi Pak Rijal sudah menyampaikan, Bu Yurni sudah menyampaikan, jadi kita semangat saja ya. Baik Bapak Ibu, eh, saya coba eh, memahami dengan apa yang saya simak. Tajuk kita adalah Nuh AS adalah kita. Ya. Kenapa sampai Nuh AS sebagai kita? Nah, Nuh AS ini Nabi Nuh alaihissalam mendapat mandat dari Allah sebagaimana disebut di surat Nuh surat 71 ayat 1 ya, ditugaskan kepada Nabi Nuh untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum azab itu datang. Lalu apa hubungannya dengan kita juga mengemban tugas Nuh? Ya, nah ada beberapa latar belakang yang bisa disampaikan ya. Pertama, Nabi Adam memang secara khusus Allah ciptakan dengan yang lain semuanya. Itu merupakan kakek biologis kita ya. Tetapi menurut Ustadz mengatakan Nabi Nuh ini beliau sebagai kakek ideologis kita. Karena tauhid datangnya dari Nabi Ibrahim, ya itu disebut di dalam Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-7. Tapi risalahnya sendiri itulah ini disampaikan oleh Nuh sehingga sampai kepada kita. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa ada sebuah perkataan ya. Nuh sebagai kita ini disatukan oleh sebuah kalimat perjanjian yang tadi Pak saya menyebut misalkan Golid. Perjanjian yang teguh, erat, dan kuat. Jadi kalau kita simak di dalam Al-Quran ada 3 kali misalkan Golizan disebutkan. Ya, itu antara lain adalah pada Al-Ahzab surah ayat 33 dan ayat ke-7 surah ke-3 ketika Allah mengambil perjanjian atau sumpah kepada para nabi termasuk di dalam Nabi Nuh. Ya. Kemudian misalkan Golida juga disebut di dalam surah An-Nisa ayat 154 ketika Allah mengambil perjanjian dan bersumpah kepada kaum Bani Israel dengan mengangkat Gunung Tur. Gunung Tur ini, kata Ustadz, ketinggiannya 2000 kaki dari permukaan laut. Ya, sangat berat. Nah, yang ketiga, Allah sebutkan ini di dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 4, adalah kepada perjanjian yang diambil ketika terjadinya akad nikah.
Jadi misalkan golida inilah yang menghubungkan tugas Nuh dengan adalah sama dengan tugas kita. Ya. Nah, bedanya adalah Nabi Nuh itu menyampaikan kepada kaumnya yang sangat luas, ya. Sedangkan kita di akad nikah ini kita akan mengerjakan di dalam rumah, ya, di dalam kaum kita yang relatif lebih kecil komunitasnya. Dalam hal ini, akad nikah ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Hiridal tadi, adalah sebuah momen yang sakral, yang sangat kuat, ya, yang sangat besar, tapi kata Pak Hiridal, kita jumpai juga momen ini digunakan sebagai candaan, baik di TV, dijadikan film, lalu ada akad nikah. Kemudian juga di tempat-tempat yang biasa kita saksikan di gedung, di rumah, ya, ada yang khusyuk, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang tepuk tangan. Ini sebetulnya menurut Ustaz Doni, janganlah kita buat seperti itu. Harus kita ingat akad nikah ini timbangannya beratnya sama dengan diangkatnya Gunung Tur, ya, di atas kepala kaum Bani Israel waktu Allah mengingatkan mereka untuk masuk ke dalam pintu Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian kita lebih sempit lagi. Kemudian kita beranjak dari ini, lalu misalnya Golida ini kita fokus kepada keluarga kita. Ternyata yang dimaksud keluarga kita, di samping akad nikah kita ini, yang nanti berdampak kepada lahirnya anak-anak kita, kemudian juga kita mempunyai ipar, ya, abang ipar, adik ipar, punya mertua, mertua punya juga saudara lagi, ya. Yang kedua adalah juga misalnya kita emban dari akad nikah orang tua kita. Nah, dalam artian bahwa di sana kita punya adik kandung, abang kandung, kakak kandung. Lalu orang tua kita, bapak ibu juga punya saudara lagi. Nah, tadi Pak Eda mengatakan kadang-kadang ada perkataan kita komunikasi dengan saudara kita ini kurang elok, ya. Ada sesama saudara kandung tidak baik, tidak terkomunikasi, malah di depan rumah saya ada hakim pengadilan agama, ya, dua orang, saya sering diskusi dengan beliau, apa yang sering Pak Hakim dapatkan kasus? Ya, antara lain tidak baik adik sama kakak kandung dalam bagi waris, ada yang sampai bunuh-bunuhan. Nah, inilah yang kata tadi ini, sudahkah kita menjalankan ini? Ini hal-hal yang memang menjadi perhatian kita, ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat nanti di Anissa, Anissa ini memang bercerita saat ada perceraian, momen perceraian. Di sana Allah mengingatkan, janganlah saling mendolimi, kata kalian. Janganlah anak-anak dijadikan trofi, kata Ustaz Perubutan. Kenapa? Allah mengingatkan bahwa kalian sebelum cerai ini sudah disumpah dengan Allah. Saya baru tahu nih sumpahnya rupanya dengan Allah. Sekalipun memang yang kita lalui sumpah adalah kepada orang tua calon istri kita atau yang mewakilkannya, ya. Tapi sesungguhnya sumpah dengan Allah. Makanya Allah ingatkan di dalam An-Nisa surah keempat ayat 154. Nah, kemudian hubungan tadi Ustaz Dodi mengatakan bagaimana kita mengevaluasi tugas-tugas kita setelah kita akad nikah. Apakah sudah sesuai dengan keinginan Allah atau hanya menurut kita? Jadi Pak Eda sudah membuka di hal ini, ya. Bagaimana komunikasi kita dengan istri kita, apa tugas-tugas suami apa, tugas-tugas istri apa. Nah, bisa jadi teman kita aja nggak mengaku, ya. Kita pulang kantor mungkin makanan apa yang tersedia mungkin sayur agak asin, kita komplain, ya. Atau mungkin gorengan nggak matang, kita agak uring-uringan. Ini contoh-contoh sederhana. Nah, ini saya ingin mengajak kita semua, tolong Bapak Ibu juga mengevaluasi di tempat masing-masing. Kalau ada seperti ini, sekaligus saya ingin mengajak, ayo kita robah ini.
gitu kan. Kata Pak Heri tadi, dulu nggak tahu kita ya. Kemudian perkataan kita dengan orang sekitar kita, saudara kita, ipar kita, kemudian anak kita, apakah kita di sini sudah melakukan tugas yang benar? Apakah tugas itu menurut definisi kita? Ya, saling menyalahkan misalnya, ya, tidak bisa memaafkan atau kurang bisa memaafkan. Ini semua tolong saya juga mengingatkan diri saya karena saya juga ada di dalam koridor yang juga kayak Pak Heri bilang dulu, tadi dulu nggak paham, ya. Jadi kadang-kadang emosi kita lebih depan daripada akal sehat kita, ya. Nah, inilah yang dikatakan Ustaz Doni, memang setan itu selalu menunggu kapan momen emosi ini ada, masuk dia. Jadi sekali mengajak kita bahwa sama-sama kita coba buanglah emosi ini, karena emosi ini tidak ada gunanya sebetulnya, hanya menabung dopamin saja. Kita merasa tersalurkan, kita punya ini, tetapi begitu kejadian yang sama di lain waktu, dopamin itu minta ditambah lagi. Ternyata kita nggak mendapat apa-apa sebetulnya. Ya, nah, itulah yang ini. Kemudian dalam perjanjian ini, kata Ustaz, memang berat yang harus kita lakukan. Nah, ini dipandu oleh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Makanya ayat-ayat Al-Quran ini, kata Ustaz ini, tidak hanya cukup dibaca atau dimakomkan sama makom nahawan, makam kurdi, makom ros, ya, dan ada 7 makom itu. Nah, itu sih memang perlu, tapi tidak berhenti di situ. Nah, dengan mengetahui, memahami ayat yang sekarang kita coba narasikan, kita merojaahkan, semoga paling tidak mengingatkan kita, tugas-tugas kita dalam Quran ini jauh lebih penting, karena memang ada ayat-ayat Allah di sini, dibandingkan kebaikan dari luar. Nah, Ustadz menyitir bahwa untuk apa sih berbaik di luar rumah, tapi di rumah sendiri berperangai buruk lah ya, tidak sebaik di luar. Nah, ini sering kita saksikan juga ya. Barangkali juga ada di kita, mungkin juga ada di saya itu, ya. Jadi inilah yang harus fokus kita. Apakah kita sudah melakukan tugas-tugas kita sesuai keinginan Allah di dalam melaksanakan perjanjian akad nikah kita? Karena akad nikah ini tadi sebutkan sama kadar timbangannya, beratnya, ya, sebagaimana Allah angkat gunung Tur. Ini berat sekali itu, saudara. Jadi untuk ini makanya ya benar Pak Rizal, kita minta ampun lah, minta maaf pada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, ya. Ini sama kita mencoba pelajari ini semuanya. Kemudian perjalanan yang berat ini fokus lagi, ya. Samping kita mengevaluasi kita, ya, bagaimana sikap kita selama ini. Jadi kata Pak Hem yang lalu, orang masuk dalam Islam tapi keluar tidak berubah karakternya, ya, karena Ustaz ini bilang baca Al-Quran itu tidak lagi pada ikro, ya, tidak lagi pada qari'ah, tetapi pada tilawah, utlu, bukan lagi ikro, utlu, baca paham. Nah, itulah yang didapat oleh para sahabat dulu. Waktu baca paham apa maksudnya ini, ya. Nah, ini Ustadz mengajak kita untuk itu. Nah, saya pikir memang murojaah ini adalah salah satu jalan menuju ke sana. Nah, jadi beratnya misalkan beratnya tugas-tugas kita di rumah, ya, terhadap juga dengan misalkan orang tua kita, ya. Kata Ustadz ini tidak usah takut, tidak usah jadi beban. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang Allah itu, ya, terlibat di dalam perjanjian ini. Pertama, harus kita pahami bahwa Allah, karena terlibat di dalam Islam kita ini, Allah itu mewajibkan dirinya untuk menolong kita. Itu ada di Ar-Rum surah 30 ayat 47.
yang kira-kira dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Nah, ditolong itu sebetulnya bukan tolong itu aja, harus beriman. Nah, beriman inilah yang harus kita cari. Salah satu ciri beriman, tadi saya waktu Ustadz menerangkan tadi pagi di Zoom, saya bertanya, apa sih Ustadz ciri beriman? Ada di surah Al-Mu'minin, ya. Ada di surah apa lagi ada. Nah, ada juga Ustadz menjelaskan beriman adalah antara cirinya menyandarkan aman kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain. Misalnya dulu saya merantau, saya di Jakarta dari Aceh. Nah, jadi kalau saya udah tanggal 15, 16, waduh ini dompetnya tinggal 2.000, gimana makan nasi. Jadi seolah saya menyandarkan rasa amannya kepada dompet. Dan sebenarnya nggak boleh. Ya. Mungkin kita punya anak, belum punya rumah, bagaimana nanti dia ya, nggak punya rumah bagaimana. Ya. Itu sering kali terjadi. Hal-hal yang lumrah. Nah, itulah godaan syaitan didatangkan dari depan, mencemaskan masa. Ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu cari, supaya kita dong olah cari bagaimana ciri-ciri orang beriman ini, apakah kita sudah berada di dalam ciri-ciri itu. Kalau kita ingin ditolong Allah. Karena akad nikah, misalkan boleh tadi, sangat berat. Tapi jangan takut, jangan jangan beban. Pertama, Allah akan menolong kita. Dalilnya, Ar-Rum, surah 30 ayat 47. Yang kedua, bisa dia mengatakan bahwa Allah menjanjikan kehidupan yang baik kepada kita apabila kita melaksanakan tugas-tugas di rumah kita tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah inginkan. Nah, ayo kita cari apa sih ketentuan minimal tadi dikatakan berkata-katalah Pak. Kita berkata-katalah yang kaulan sadida, kaulan karima, kaulan laina, kaulan ma'rufa, ya. Dan tapi terlepas kata-kata ini, yang selama ini saya pun sering terlepas, ya, baik di rumah maupun dengan teman-teman, ya. Kadang-kadang tersulut emosinya, ya, tersulut rasa marahnya, ya. Rupanya marah itu sudah kita bahas yang lalu, memang harus kita tinggalkan. Bagaimana bisa karena marah ini adalah salah satu momen yang syaitan memang ciptakan, minta, dan kemudian kita dipaksakan untuk berbicara. Maka kalau kita bicara dengan marah, nggak pernah ada yang benar. Nah, kata Ustaz, apabila kita melepaskan kalimat-kalimat kata kita marah, akan bersiko tinggi yang akan kita sesalkan seumur hidup. Saya mengajak saya sendiri dan Bapak Ibu semua, mari sesama kita ingatkan untuk supaya kita jangan simpan rasa marah, jangan deketin dia, karena itu sifat iblis kata Ustaz Dodi. Ini kita bahas yang lalu, ya. Nah, yang kedua ini Allah akan menolong kita, ya, apabila kita berbuat baik, melaksanakan tugas-tugas yang berat tadi. Nah, silakan Bapak Ibu kita semua mencari apa tugas-tugas kita di rumah ini. Anak tugasnya apa, ya. Suami tugasnya apa, istri tugas apa, ya. Jadi jangan sampai di luar kita berbaik, kita beramal baik, bersedekah, berini, tampil di depan umum baik, tapi di rumah kita berperangai buruk. Kata Ustaz Doni, jangan kita di rumah ini jadi penuntut aja, jadi perongrong aja. Kalau saya begitu kata ini, wah jangan-jangan saya juga ada di sana itu dulunya ini siapa dia bilang. Nah, ini kedua adalah yang tadi Allah menolong kita nanti, ya. Ini disebutkan di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 97. Kemudian kita juga jangan beban. Ada satu lagi, saya bilang, ya. Jadi di dalam surah An-Nahl ayat 97 ini 79 perbuatan mungkin baik, Pak. ya. 79 ya. Coba dicek. Ada mushaf 79 dan 77 kali kita cek. Coba cek 79 apa? 97 Iya, ini bawa mushaf yang mana yang benar supaya kita nggak keliru. iya. Surah 16 ya. Iya, surah 16. Coba mohon dicek. Baik, sekaligus kita ini. Apa saya salah mencatat atau bagaimana? Coba surah 16 itu Surat An-Nahl. ya An-Nahl ayat 79 apa? 97 apa? Coba dilihat. Supaya Ayat berapa? ayat saya bilang ayat 97
Tapi Oh, yang betul 97 ya. Berarti Iya, ya. Coba 97 ini, oh ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik iya, laki-laki maupun perempuan, dalam Oh iya. keadaan beriman. Beriman lagi nih. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan lebih baik. iya. Nah, Oh ya iya. kan? Iya, Betul iya, ya? betul. Betul Betul. ya? Nah, ayo cari kebaikan apa nih mesti kita buat di rumah. Itu kita pasang yang rambu-rambu yang kencang aja. Mungkin kita emosi, itu nggak baik. Jadi supaya kita nggak masuk ke dalam. Ya. Jadi tidak ada lagi kayak Pak saya bilang tadi, saya kan orangnya orang dari Sumatera nih, kasih terus terang. Boleh Anda orang Sumatera, Iskandar. Tapi Anda tabung dopamin itu begitu hal yang sama Anda jumpai di waktu ke depan, itu lebih, minta lebih tinggi lagi, minta lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Ya, TOIB ini, ukuran-ukuran disandarkan ini adalah bahwa keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja, komunikasi baik-baik saja, anak-anak juga baik, ya. Keluarga dalam keadaan damai, rukun. Uangnya memang mungkin tidak banyak saat ini, tapi cukuplah untuk keperluan, ya. Tahulah belanjanya, tidak over over apa namanya ya. Eh, oh ya, over keinginan lah, ya. Mampu menyesuaikan, nah, sakinah, gitu ya. Nah, itu yang saya bilang ukuran-ukuran itu. Nah, tinggal apakah kita merasakannya apa tidak, gitu, ya. Apabila kita memang mendapat toib, kebaikan di dunia, insya Allah juga di akhirat akan Allah berikan lebih dari itu kebaikannya. Nah, ini memang karena ini kita dengan kebaikan ini kita bisa bisa mengakses semua keistimewaan yang Allah berikan ini. Jadi kembali dalam misalnya kalau lidah dalam rumah, bagaimana sikap kita selama ini, bagaimana perlakuan kita juga ini. Saya mungkin enak ngomong ini, mungkin saya juga ada di situ. Jangan Bapak Ibu kira saya bahwa bebas itu nggak bebas, ya tetap. Ya. Jadi saya senang Pak Irja tadi juga membuat testimoni yang luar biasa ya. Kita tidak perlu malu, tidak perlu merasa kita paling benar, tidak perlu kita merasa kita apa ya. Kita supaya lepas semua. Sehingga dengan kita ngomong gini, insya Allah ke depannya hal yang sama tidak kita ulang lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita baik di luar, tidak baik di rumah, ini sangat bahaya sekali, ya. Ini yang harus kita hindari. Kemudian Allah katakan lagi, jangan beban, kata Rasul ini. Ada yang ketiga, Allah akan membela kita. Nah, jadi membela ini ada di surah Al-Hajj, surah kedua-dua, ayat 38. Ini saya baca, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Yang beriman lagi. Jadi kita harus cari tahu ini beriman itu seperti apa sih? Tadi saya tanya Ustaz, Pak Ustaz, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah beriman? Apa sih sisi orang beriman? Tadi pagi ada yang ikut ini Ustaz nggak tadi pagi? Iya, Ya, iya. makanya kalau Bapak Ibu mendengar saya bertanya itu, tapi saya lupa Ustaz menjawab banyak sekali ada di surah Al-Mu'minun ya. Lalu surah Iya. ayat kan enggak? Tadi kita cari di situ apa itu ya. Lalu ya kita coba sesuaikan dengan ini, jangan kelakuan kita Quran menyesuaikan, tapi kita harus menyesuaikan dengan permintaan Al-Quran. Karena banyak orang sekarang, kata Ustaz saya, Ustaz Husin Alatas, ya, Iskandar, sering kita datang ke depan Al-Quran ini kita membenarkan apa yang kita katakan, cari ayat yang kita pahami. Nah, dia bilang haram. Tadabbur Al-Quran dengan cara sih haram. Benar sekali Ustaz Doni itu. Jadi harus ada guru, ya. Nah, nggak bisa kita sendiri, ada guru karena mentadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Tidak bisa dengan pendapat kita, ya. Nah, makanya kita lihat Ustaz Doni ini semua dalilnya Al-Quran. Ya, membahas ayat mana? Dalil Al-Quran ayat yang lain. Nah, di sini yang ketiga, jangan beban karena Allah akan membela kita. Ini ada di Al-Hajj ayat 38, surah kedua-dua. Lagi-lagi Allah membela orang yang beriman. Coba nanti Bapak Ibu share orang beriman seperti apa sih? Di samping memang kita menyandarkan rasa aman kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Kemudian kita ini sebagai pemberi peringatan yang dicontohkan Nabi Nuh, ya, dalam artian pemberi peringatan yang menjelaskan, ya. Jadi kita bagaimana ini masuk lebih fokus lagi seperti apa ini, ya, minimal kita cari kisi-kisinya. Tadi Bu Yurni membaca surah Nuh, surah 71 ayat 1 dan 2.
Ya, itu kalau kita lihat itu, eh, Bapak Ibu melihat surat Nuh itu, eh, apa ya tadi ya, masih masih ada ini surat 1 ya. Ya, bisa Tadi tuh. Bapak Bu Yurni tadi bisa dibaca sedikit terjemah Bu. Inna arsalna tadi kalau nggak salah ya. Inna Yang arsalna Nuhun pertama, ila qaumihi. Bisa yang Ibu baca kedua, ayat terjemah saja ayat 1 dan 2. satu, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Hmm. dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Ya. Itu Jadi yang kita kedua. bicara sekarang bagaimana memberi peringatan yang menjelaskan. Sebagaimana disebut di surah Nuh ini, tadi kita kan Nuh AS adalah kita. Nuh memberi peringatan, kita juga memberi. Sekarang gimana caranya? Gitu kan? Bagaimana ayat 2 ini memberi peringatan yang menjelaskan? Yang menjelaskan. Ya, itu kata Ustaz Doni, ya, itu memang baik sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak sesama ini, ya, apakah kita sudah menjelaskan dengan baik dalam melaksanakan perjanjian akad nikah kita, ya? Atau apakah selama ini, ya, kita sudah memahami apa yang tersebut di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 74. Mungkin Bu Yurni bisa bantu Al-Furqan ayat 4 itu, Surat berapa ya Pak? surah 25. 25. Surat 25. Ini kita masuk agak fokus ya, penjelas apa peringatan yang menjelaskan ya. Ayatnya berapa? Ayat 74. Surat 25 Ayat 74. Iya, ayat 74. sering kita baca itu. Bentar. Kalau nggak salah di halaman sebelah kiri, di ayat terakhir kalau nggak salah itu. Dan orang-orang Dan yang orang-orang yang berkata gitu ya. Nah, itu ada di Bu Reni. Iya. Coba dibaca. Bu Reni. Ya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami Ya. dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi pemberi peringatan menjelaskan, kalau kita simak dari rekaman Ustaz ini, adalah ada syaratnya. Menjadi apa tadi Bu Reni? Imam. imam. Jadi imam, contoh Lalu, ya. lalu apa imam tuh seperti apa sih jadi imam tuh? Contoh, kita menceritakan kalau kita sholat itu kan imam nggak bilang baca Al-Fatihah, dibaca kita ikut. Nah, jadi kalau kita di rumah tidak memberi contoh yang baik, kita belum jadi imam, berarti. Jadi apa yang kita beri contoh, ya itu diikut oleh makmum kita di rumah, ya. Iya. Jadi memberi contoh itu adalah memberi peringatan yang menjelaskan. Itu yang dimaksudkan. Jadi bapak-bapak ini kan di rumah jadi imam nih. Ya. Tapi kalau bapak nggak di rumah lagi ke kantor, mungkin ibu Pak ya jadi imam ya. Iya. Gitu kali ya. Buat anak perempuan. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita sebagai kepala rumah tangga, suami istri, selalu harus ingat bagaimana melaksanakan perjanjian akad nikah. Ini sesuatu mungkin ya, kalau kita ada eh, apa ya, ada ya namanya orang kan bisa aja marah. Ustaz bilang jangan kan manusia, Nabi pun bisa marah, kan? Nabi Musa kan, Nabi apa namanya Yunus, ya kan? Iya. Di Musa malah temperamen, kan? Iya. Jadi apalagi kita ini. Jadi bersiap-siaplah bahwa kita berpikir, kita ini manusia memang sifat pemarah. Kenapa? Supaya jangan sampai marah. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi kita ingat akhirnya imam di rumah ini. Menjadi, sudahkah kita memberikan peringatan yang menjelaskan Iya. kepada komunitas keluarga kita, ya. Ya, jangan sampai lagi-lagi di luar baik-baik, tapi di rumah kita tidak baik lah, gitu kita usul. Ya.
Jadi peringatan ini memang tadi disampaikan oleh Bu Yuni atau Pak Faridal dengan beberapa metode ya yang disampaikan ya. Nah, peringatan ini yang disebut Nadhirum Mubin gitu ya. Nah, jadi cara memberi peringatan yang menjelaskan di surah Nuh tadi itu merupakan tolok ukur kepada diri kita sendiri. Yang kita beri peringatan kepada lingkungan keluarga yang menjadi tanggung jawab dalam perjanjian yang telah kita ikrarkan pada saat akad nikah itu. Nah, kemudian Bu Yuni di surah Nuh 71 ayat 3 Bu Yuni. Apa itu Bu Yuni? Bu Yuni pegang mushaf Al-Quran. Ya. Jadi tolak ukur yang ini apa? Nah, gitu kan? Nah, itu ada di surat Nuh ayat ketiga. Sembahlah olehmu Allah. Bisa Bisa. bisa Pak bantu? Rizal, silakan. Mungkin Ya, Bu Rizal, Yuni mungkin silakan. lagi ke belakang ya. sembahlah olehmu Allah, Ya. bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Jadi Itu yang tadi ketiga. Yang keempat, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu ya, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. ya, Sungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Masya Allah. Jadi tolok ukur ini yang disebut di surat Nuh ayat Jadi ketiga belakang. itu, ya, yakni kita sejauh mana kita telah menjadi hamba Allah. Di lain kesempatan, Ustaz Doni mengatakan di surah Al-Isra itu, ya, surah ke-17, predikat yang paling tinggi adalah hamba Allah. Sebelum ada predikat lain. Jadi hamba Allah ini nggak main-main ini kalau disebut menjadi hamba Allah. Ya, Rasul pun disebut hamba Allah, telah kuperjalankan hambaku. Ya, nah jadi kita harus paham hamba Allah ini an ya'budullah, ya kan, di ayat ketiga tadi. Kemudian bertakwa kepada Allah. Kemudian ikutin petunjuk Nabi. Wa ati'un. Ya Pak Rizal ya. Ya, Fatih. Setelah ketiga tugas ini kita lakukan, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau nggak salah. Ya. Dan menangguhkan kita, memanjangkan umur kita sampai pada batas waktu ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Ini saya sedikit keluar dulu bahwa Tadi yang di saya tanya ke ustadz saya, ya, yang waktu itu saya belajar, Ustadz, usia kita ini kan sudah pasti, ajal kita juga sudah pasti. Kenapa kita berdoa di panjang umur? Lagu anak kan, panjanglah, gimana? Panjang umurnya. Panjanglah umurnya ya kan? Nah, iya, itu salah Pak Iskandar, karena diberi penjelasan. Nah, ini ada di ayat ini nih. Nah, sebut di situ setelah ketiga hanya wudullah sebagai hamba Allah, kemudian kita bertakwa, kemudian lalu kita ikuti petunjuk. Di ayat keempat dikatakan, di Pak Rizal membacakan, kalau tugas ini kita lakukan dengan baik, maka Allah akan mengampuni kita, menangguhkan kita, memanjangkan umur. Nah, sampai waktu ditentukan. Lalu dilanjutkan, sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Ya, saya tanya Ustaz saya waktu belajar dulu, apa ini maksud Ustaz? Ya, kata gini, ya maksud dipanjang umur itu adalah kita memang bisa sampai kepada umur yang telah ditetapkan. Saya tanya, memang ada wafat sebelum umur ditetapkan? Ada. Nah, laksana mobil, dia bilang, ada manualnya, muat 6 orang, tiap hari jalan 8 jam, tapi ini dimuatnya 10 orang. Jalannya lebih. Hal manualnya ada. Nah, kita katakan kalau jalan gini, manual book begini, nanti tahan 5 tahun. Nah, kalau itu bisa 3 tahun lah. Udah nggak bisa lagi dia. Nah, itulah dia. Oh, saya baru sadar. Jadi kalau Bapak Ibu baca ini, saya memahaminya, sungguh kata Allah itu kan ditetapkan, gimana umur panjang. Padahal Allah kan sebelum bilang, setelah ketiga tugas ini lakukan, Allah akan mengampuni kalian
dan menangguhkan kamu, dalam kurung memanjangkan umurmu kalau nggak salah. Nah, jadi kita akan lebih kesempatan pada akhir waktu yang telah Allah tentukan. Karena ada juga wafat sebelum waktu itu karena tidak mengikuti petunjuk. Nah, manual kita apa? Al-Quran ini. Maka ada lagi, Al-Quran ini tidak cukup dibaca saja dan dihafal. Ya, itu harus kita pahami betul. Nah, kemudian Ustadz ini dalam sesi ini hanya menjelaskan ya apa sih ciri-ciri menjadi hamba Allah. Sedangkan takwa beliau belum sempat menjelaskan. Kemudian juga mengenai wa'atiun, ikutin Rasulullah juga belum sempat beliau jelaskan karena waktu. Jadi kita masuk sekarang, lebih fokus, hamba Allah itu seperti apa. Gitu ya. Nah, lalu di sini disebutkan, di dalam surah Ad-Dzariyat, surah 51, ayat 56. Ya, ya. Kemudian selanjutnya ada Al-Baqarah, ayat 122, An-Nahl, surah 16 ayat 114 dan Fusilat surah 41 ayat 37. Jadi ciri hamba Allah itu adalah yang bersyukur dan bersujud. Karena ada disebut 5156. Kalau nggak salah tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali apa itu? Untuk Beribadah kepadaku. Ya, itu berhamba kan? Mama Ibadah itu khalaqal jinna berhamba. wal insa. Ya. Jadi beda dengan sembah. Kalau sembah itu ada saudara kita yang sembah itu kalau nggak salah ada keinginan kita di dalamnya. Kalau berhamba tidak ada keinginan kita lagi. Misalnya ada saudara kita mungkin, oh ini pakai sesajen buang ke laut supaya kita ini nggak banjir. Nah, itu ada keinginan kita. Ya kan? Nah, makanya Ustaz ini lebih cenderung menggunakan apa hamba, bukan sembah. Nah, jadi tadi hambaku yang tidak akan kusiap dia masa kecuali dia menjadi hambaku. Jadi kita beribadah kepada Allah. Ya, itu di Ad-Dzariyat. Kemudian, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba kepada Allah. Jadi berhamba dengan tidak ada batas waktu, sepanjang waktu, dan tidak ada keinginan kita di sini dalam berhamba ini. Ya, inilah contoh Rasulullah yang tunjukkan ke kita, ya, karena Rasulullah ini kalau kita baca teladan ada di Al-Ahzab surah 3 ayat 21 kalau nggak salah, ya. Telah ada tauladan pada Rasulullah, kalau kita ikutin aja. Ya, nah makanya nanti wa'atiun itu mungkin. Nah, kemudian saya mengajak Bapak Ibu semua mencari tahu bersyukur itu apa sih sebetulnya. Seperti apa kita merasa saya sudah bersyukur dan juga bersujud apa yang kita bilang bersujud? Yang kita hanya baca aja. Lagi-lagi Ustaz Doni mengatakan bahwa tidak cukup hanya dibaca dan dihafal Al-Quran itu, harus ditadaburi. Ya. Dalilnya adalah An-Nisa ayat 82. Sudahkah kamu mentadaburi Al-Quran? Ya. Jadi sayang, PA 30 ini ada yang tidak pernah tadabur. Membaca, kemudian hukum-hukum. Jadi saya begini, waktu saya ngikutin berapa tahun lalu, Muhammad Z.A. ya, waktu baca di masjid masa, dia baca surah An-Nas, dia bukan Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nis, malikin nis. Lalu saya tanya, Ustaz tadi Ustaz ulang-ulang nis. Ya kan? Pak sekarang kan nggak tahu hukumnya kan. Tapi kalau saya baca pasti bilang salah. Makanya hati-hati, jangan terlalu ngotot membaca ini karena dia juga ada sanadnya. Ya, ada sanadnya. Nah, Ustadz apa namanya? Abdul Samad mengatakan, pada kita baca Maliki Yaumiddin, kita Maliki Yaumiddin. Nah, di Maroko nggak ada Maliki Yaumiddin, nggak ada panjang deh. Jadi kalau ibu ngotot misalnya ada jamaah baca Maliki Yaumiddin, oh salah. Itu jangan buru-buru. Punya sanadnya. Ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua dalam ini, karena beberapa hal ini kayak bersyukur kita cari memang tadabbur. Ayo kita lebih intens mentadabbur ini. Ibu-ibu sebelum saya ini bersyukur, ibu-ibu nanti kasih pendapat ininya ya. Nah, bersyukur ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 172 dan An-Nahl
surah 16 ayat 114. Mungkin perlu nggak kita baca sedikit nih Al-Baqarah ini apa maknanya supaya kita benar nggak ya, nanti saya salah kutip lagi. Al-Baqarah 172 apa kira-kira Iya, terjemah itu? iya boleh Pak. Boleh, silakan. Enggak, Ya, Bu Yurni, mau Bu Yurni? silakan. ya. 172 ya. Iya, 172. 172. Ya, 172. ya. Ya, 172. Wahai orang-orang yang beriman, itu ya. Iya, iya. Iya, Kalau betul, 172, Iya, betul. betul. wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan bersyukurlah mungkin Itu ya? itu ya. Iya. Dan bersyukurlah. Nah, Ya, Yes, taruna. bersyukurlah. Ya, ya. iya. Itulah yang di bersyukur ini dalilnya ada di Al-Baqarah 172. An-Nahl 114. Mungkin hampir sama itu Bu Yuni. An-Nahl itu halaman berapa? 80 kalau nggak salah ya. An-Nahl 16, surat ke-16. Iya. Ayat Ayat ke-114. Ini tentang bersujud. Tentang bersujud kalau nggak salah. Belum. 111, 114, Ya. maka hampir sama nih. Sama ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Hampir sama sih. Iya. Iya. Jadi saya pikir dan pemahaman saya bersyukur ini apabila kita memakan makanan yang thayyib. Nah ini bisalah kita saksikan di luar ya. Orang itu memang apa ya, tidak miskin lah ya, tapi tetap ingin mengambil ya. Jadi yang thayyib ini mari Bapak Ibu kita cari tahu sendiri yang mana. Apakah kita sekarang atau selama ini sudah ada indah. Kalau nggak bisa bersyukur nanti kita. Ini ekstrimnya seperti itulah ya. Jadi hamba Allah itu yang bersyukur, yang makan yang baik-baik, kan begitu kan? Yang bersandar kenyamanannya, imannya hanya kepada Allah. Banyak lagi yang bersyukur. Ya. Nah, kemudian yang sujud. Ya. Jadi hamba Allah itu anik budullah yang tadi itu, yang 3 macam dibaca Pak Edi tadi, adalah dijelaskan disebut di Fusilat ayat 37. Fusilat ini surah 41 37. Mungkin Bu Yurni punya kalau mushaf, kalau cobalah supaya kita juga mendengar. Jangan ini aja ya. Surat 41. 41 ayat? Ya, ayat 37. 37. Saya nggak salah catat. 37. Dan sebagian. Ya, ini ya. 37. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Masya Allah. Nah itulah bersujud. Jadi bersujud ini Ustadz menekankan hakikatnya, bukan fisiknya. Ya, fisik yang gini maksudnya, yang saya paham. Kita patuh atau bersandar pada sesuatu yang bukan kepada Allah. Ya, nah, jadi bisa juga kita mungkin itu ada di Al-Furqan ayat 43. Yang saya bilang bersujud itu jangan sampai yang disebut di surah Al-Furqan. Nah, Bu Yurni baca lagi bisa Al-Furqan surah 25 ayat 43 supaya kita clear. Ayat berapa? 43. Ya, surah ayat 25 43. ayat 43. Ya, ayat 43. Jadi kita sujud ini coba. Ya. Ayat 43, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya
apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ini ya? Ya. Ya, Jadi Enggak. bersujud Ra'aital bersujud Ya, tadi itu bukan bersujud kepada apa yang lain sesuai ya. keinginannya. Mm. Nah, Ustaz, keinginan kita mungkin ingin banyak uang. Jadi jangan mementingkan itu. Itu maksudnya. Ya. ya, Nah, ya, jadi kita harus bersujud hakikatnya. Ya. Di samping fisiknya. Jadi kalau kita bisa mementingkan jabatan, nah, itulah sujud kita gitu. Nah, itu dan Ustaz mengingatkan pelajari Al-Furqan nih, ayat 43 itu. Nah, kenapa kita bersujud dengan cara hakikat seperti itu? Hanya kepada Allah, bukan sih. Jadi kalau memang saya misalnya, begitu saya nggak punya uang, saya gelisah nih, berarti saya sujudnya kepada uang. Sesuai keinginan tadi kan? Ah, gitu. ya. Pada keinginan pengen Keinginannya kita. banyak uang. Ya, ya. Lalu, kenapa? Kenapa kita bersujud kepada tidak selain Allah, hanya kepada Allah? Nah, Ustadz mengatakan, bersujud secara hakikat dimaksudkan adalah tidak ada lagi rasa sombong dalam kita. Tidak ada lagi kita merasa tinggi hati. Tidak ada lagi kita merasa paling benar. Sehingga menghilangkan sifat-sifat buruk lainnya. Nah, sekarang saya mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri, ayo bagaimana nih kita mempraktekkan bersujud ini. Nah, jadi kalau kita merasa sombong nih, coba Bapak Ibu terjemahkan bagaimana kalau seseorang datang, kadang nggak kita sukain apa yang kita katakan, gitu kan? Nah, ini kita sombong nggak itu? Nah, itu masing-masing terpulang pada kita ini, ya. Jadi bersujud hakikat ini tujuannya adalah supaya tidak ada lagi rasa sombong di hati, merasa tinggi hati, paling benar, lebih baik pada yang lain. Kemudian kita lebih paham, lebih tahu orang yang nggak tahu apa-apa. Kita lebih banyak beribadahnya. Jadi kalau kita datang ke masjid misalnya, ada orang di jalan, gitu, wah, apa ini jalan, saya kan ibadah bagus. Jangan yang udah kita lupakan aja kayak gitu, ya, praktek yang kecil-kecil aja. Nah, nah 43 tadi Furqan disebut bahwa dia bersujud kepada dengan apa yang dipentingkannya, gitu, Hmm. ya. Nah, kemudian terakhir adalah tugas kita menyampaikan, ya, mengikuti petunjuk Allah, ya, walaupun tetap akan ada yang tidak berhasil didakwahi, ya, jadi kita tidak usah merasa kecewa, ya. Allah tidak akan menanyakan hasil itu. Itu ada di surat Hud, surah 11 ayat 48. Benar nggak ini saya kutip ini, Bu Yuni? 11 Surat Hud. ayat 48. eh, 11. 11. Jadi ini kan kita kan berdakwah kepada keluarga kita, kepada ini kita, ya, kepada kaum kecil kita, ya. Ya, kita tidak usah perlu peduli hasilnya, ya, karena Allah tidak tanyakan itu. Nabi Nuh aja nggak bisa berdakwah kepada anaknya kan, apalagi kita. Saya Sudah baca dapat, ya Pak Is ya. Boleh, ya, silakan, Ayat silakan. 8 ya. Ya, Ayat 8. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. iya. Jadi memang dakwah ini memang ada juga kalau nggak salah ada kita ini tidak usah kecewa kalau kita sudah mendakwah keluarga kita, ya, supaya mungkin tidak belum sesuai dengan harapan. Jadi harapan itu merujuk kepada harapan Allah, ya, jangan harapan kita, ya. Kalau harapan kita sama Allah udah benar, gitu. Jangan kita cocok-cocokkan, gitu. Nah, itu dalil yang tadi eh, yang menjadi perhatian Allah adalah pada proses dari dalam kita berdakwah, ya. Nah, lalu apakah kita sudah melakukan perjanjian yang telah diambil sumpahnya oleh Allah? Ya, kembali itu dalam koridor itu nantinya, ya. Sampai kapan kita berdakwah? Ya sampai kita akhir hayat. Jadi nggak berhenti. Nah, kemudian eh, di dalam mengemban eh, memberi peringatan ini ada satu ciri kata saya yang seragam dari lintas generasi lah, ya. Apa itu seragam itu? Ya, nah, yang terkait dengan sumpah yang Allah ambil di surah Al-Ahzab ayat ke-7,
kepada kaum Bani Israel, dan surat An-Nisa ayat 154 kepada suami istri yang berakad, ya. Juga pada surat An-Nisa ayat 21, apa kembali kali ini kepada kaum Bani Israel yang diangkat gunung Tur di atas kepalanya, ya. Ini 54 ciri, ya. Nah, cirinya ada di surat Maryam. Cirinya, ciri orang itu ada surah Maryam, surah ke-19 ayat 58, Bu Yuri. Apa ciri itu? 19 ayat Ciri 58. apa tuh? Ciri apa Pak Ustadz? Pak. Nanti coba Bu Yurni membaca dulu, kita dengar dulu. 58 ya? Ya, Allah. 58. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan dari keturunan Adam dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Masya Allah. Nah itu, ini ciri-ciri yang tadi, ya, yang kita cari itu antara sama. Tinggal apakah kita sudah seperti ini, ya. Jadi ini bisa kalau kita memang paham ayat dibaca itu, tersungkur, sujud dan menangis. Itulah cirinya. Sebagai kita hamba Allah, sebagai kita pengikut Rasulullah. Ini ciri ini. Maka dalam rangka menuju ke sini, kita memang harus terus belajar. Antara lain seperti yang sekarang kita lakukan, mudah-mudahan nggak salah, ya. Terus mentadaburi Al-Quran, ya, sampai kualitas yang kita miliki, ya. Begitu mendengar Al-Quran, langsung tersungkur. Itu kalau paham. Ya. Sebagai para nabi yang diambil sumpahnya, misalkan Golidah dan juga gunung tadi, ya, Nabi Musa itu. Jadi kita asah terus apa yang kita tuju ini. Makanya forum ini tadi Bu Reni mengatakan kita ini mencari pemahaman. Jadi kita mendengar kita sampaikan. Ya, jadi saya mungkin satu panjang lebar. Memang saya harus siapin karena apa? Sejak saya jadi koordinator di PA20, Jus 30, juga saya siapin. Itu tugas koordinator itu. Kalau memang jamaah belum sempat menyimak, saya harus menyampaikan. Kalau nggak dapat apa-apa. Ini ya. Ini beberapa hal yang saya coba sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak begitu sistematis, tapi saya berharap sekaligus mengajak kita semua. Mari kita memotret diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah misalkan Golidah ini yang terkait dengan akad nikah kita kepada anak kita, menantu kita, ipar kita, dan akad nikah oleh orang tua kita kepada adik, abang, kakak kita. Ini sudahkah kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah? Ya, jadi kita jelaskan, nanti kita bikin resume ini, mudah-mudahan resume ini menjadi bacaan kalau kita nanti perlu membaca ulang. Ya, ini Bu Reni yang saya sampaikan. Ya. Lebih Baik. kurang maaf, sekali lagi mohon maaf, saya banyak keterbatasan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk mengisi acara kita pada hari ini. Ya. Oh ya, Terima kasih. saya lupa benar bahwa acara ini senantiasa terkoordinasi dengan Ustadz. Nah, saya undang Ustadz hadir, beliau bilang, Pak Is, kalau saya hadir kalian kagok nantinya. Iya. Ya. Saya tahu Iya. nanti kan ingin mengajak menghormati saya. Nanti kagok semua. Jadi tolong sampaikan kepada jamaah, acara ini rutin lah, jangan masuk angin di tengah jalan. Inilah yang menjadi beban saya dengan Pak Herijal ini, dengan teman-teman Pak Hem, Pak Hari, ya, Pak Ari. Ini ada Pak Hari nih, ada Pak Hari. Mungkin Pak Hari yang ingin Nanti Pak Hari akan bicara menambahkan. juga. Pak Hari tadi bagus sekali memikirkan semua, nanti akan bicara juga. Yang kedua, beliau tadi sudah sampai Bu ini menyampaikan salam kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini sesuai harapan beliau itu bisa ini. Dan insya Allah forum ini juga mana tahu menjadi anjang sana untuk menghimpun pemahaman kita
andai kata amanah Ustadz Doni nanti yang meminta kelompok Juz BA30 menjadi kurir Al-Quran. Ya, benar Bu Yuni, kurir ya. Kalau nggak Ya, salah ya. begitu. Nah, inilah forum kita ini. Kalau nggak kita coba. Maka kenapa Mbak Reni tadi, tolong Ibu nyampaikan. Itu sebetulnya bekal kita, kalau Ustadz Doni ini benar, mengirim para jamaah ini ke mana? Ke Bogor, Bu Yuni ya, ke Bogor. Kemana itu? Iya. Jadi Dan sudah salah ada. satu Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, jangan takut salah, ya. Jangan takut salah. Salah itu memang udah sifat kita lah ya. Silakan berbagi sekalipun hanya satu kalimat ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Reni. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Terima kasih Pak Iskandar. Kemudian saya melihat Pak Hari. Mungkin Pak Hari ingin menyampaikan juga. Silakan Pak Hari. Pak Hari, ada di tempat. Atau Ibu Mary. Bu Mary nih udah siap nih. Iya, eh, mohon maaf Pak Iskandar, Ya baik. saya ingin menyampaikan sesuatu Ya. terkait dengan mizahun kolison kita sebagai di dalam perjanjian akad nikah itu ya Pak ya. Ya benar. Kemarin saya sempat juga mengaji di kajian rutin saya itu terkait dengan tujuan diciptakannya manusia itu kan menjadi khalifah Allah. Artinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya tanpa kecuali, tanpa exception ya, jadi harus gitu. Nah, terkait dengan perjanjian akad nikah, mohon mungkin diluruskan kalau saya kurang benar di dalam memahami. Berarti saat kita melaksanakan perjanjian akad nikah, itu kita sudah mengambil amanah. Gitu. Sedangkan dia mengambil amanah. Amanah saya sebagai istri, amanah pasangan saya sebagai suami, dan nanti amanah keturunan saya sebagai anak. Nah, terkait dengan amanah itu mungkin secara bahasa mungkin artinya amanah itu al-aman itu aman ya Pak ya. Jadi tumak ninatun nafs. Jadi orang yang memberi amanah kepada kita itu yakin bahwa kita itu dapat dipercaya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, mungkin gitu ya. Jadi orang yang itu mungkin terkait dengan Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 72. Ya. Itu saya kira sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Surat Al-Ahzab 33 ayat 72. Ya. Di situ dikatakan bahwa kalau nggak salah Allah itu sudah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi semua enggan untuk memikul amanah itu karena mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya. Tapi manusia ambil amanah itu. Demikian juga dengan kami di dalam perjanjian akad nikah itu. Kami ini dengan PD-nya menikah, jadi istri, jadi ibu, kayaknya kayak yes gitu ya, pegang amanah. Ternyata kita itu kurang memahami arti amanah itu apa. Jadi kayaknya ternyata kalau kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita amanahi, itu kita harus merasa tenang, merasa damai, nggak ada takut, nggak ada khawatir, kemudian ya percaya aja kepada kita. Kalau kita ini pengemban amanah, karena kita ambil amanah itu, kita yang minta. Ternyata kita ini sering tidak paham bagaimana menjalankan amanah itu. Nah, untuk menjadi manusia yang amanah, mungkin kita bisa tiru sifat Rasul ya, yang pengemban amanah itu
Antara lain harus jujur, sidik ya. Kemudian tabligh, amanah itu dapat dipercaya tadi. Tabligh itu sesuai dengan yang Pak Iskandar Abdullah tadi sampaikan, tabligh itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Nah, dalam hal ini kalau kita adalah berarti menyampaikan tadi yang memberi peringatan dengan penjelasan tadi ya, dengan yang menjelaskan tadi. Nah, kita itu kurang itu. Kita itu nggak pede untuk melakukan itu. Karena yang terakhir ini yang kita jarang punya, fatona, cerdas ternyata. Orang jadi cerdas itu harus berilmu dulu, harus belajar dulu. Nah, kita ini nggak pakai belajar langsung ngambil amanah jadi istri gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang berantakan ya. Jadi mungkin ya mohon dimaklumi gitu karena prosesnya ini terbalik. Jadi harusnya Fatona dulu, punya ilmu dulu bagaimana menjadi wanita, bagaimana menjadi istri, sesuai dengan tuntunan Al-Quran gitu. Jadi ini yang saya rasakan ternyata kita itu sudah mengambil amanah, ternyata kita itu termasuk orang yang sangat apa ya di surat apa itu di surat Al-Ahzab itu kita termasuk kadang-kadang termasuk Sangat dolim orang yang katanya ya. zolim, yang Dan zolim bodoh. ya Bu ya. Dan Iya, bodoh. yang zolim kadang-kadang ya. Itu mungkin yang perlu kita jadi PR untuk generasi berikutnya. Mungkin apakah perlu ada semacam lembaga bimbingan atau kepada orang anak muda sebelum menikah gitu. Betul-betul dibekali sehingga mereka itu fatonah dulu, cerdas dulu sebelum menjadi ibu sehingga tahu batasnya apa ya. Yang penting saya ikut suami aja, saya harus nurut supaya saya masuk surga. Nah, nurutnya ini kan tanda kutip gitu. Kalau suaminya ternyata enggak pinter juga kan kita bisa salah juga gitu. Karena kan biasanya pertimbangan awam untuk menikah itu kan kelihatan bobot, kelihatannya orang tuanya baik gitu ya, nggak tahu kiai atau pokoknya berilmu lah baik. Nah, belum tentu juga kita akan berkualitas seperti itu. Karena pendidikan saat ini yang kita sudah keracunan banyak hal. Dan saya sangat bersyukur di momen ini mau berterima kasih sekali kepada Ummu Nasiro, pembimbing kami di PA 30. Kami ini di PA 30 di hari Rabu kita melakukan tilawah. Kemudian nanti di hari Ahad kita melakukan sharing alias tadabbur yang dipandu oleh Umi tentang apa yang sudah kita baca tadi. Jadi 4 ayat atau mungkin 5 ayat. Jadi kita sharing untuk tadabbur dan itu sangat memperkaya kami, menambah kecerdasan lah. Meskipun sudah asalnya banyak bertobatnya karena kemarin-kemarin banyak salah karena tidak paham. Itu mudah-mudahan generasi yang akan datang di bawah naungan Ustadz Doni dan para gurunda-gurunda yang lain itu punya inisiatif untuk menyiapkan pasangan-pasangan ini sebelum mengambil perjanjian yang sangat kokoh dan kuat itu, yang besar itu, supaya generasi di bawah kita itu akan menjadi generasi yang tangguh, penguasa dunia. Baik. Islam penguasa dunia. Ya, terima itu kasih. Saya rasa Pak Terima Iskandar, mohon maaf panjang, tapi saya mohon dikoreksi. Bagus, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary sharingnya ya. Pak Iskandar, rupanya waktunya sudah sampai ke pukul 21 ya. Sudah selesai apakah? Summary yang mau membacakan Ibu Siti Hamidah Rusdana. Oh ya, mungkin Ibu Siti Hamidah ya, dipersilakan untuk membuat summary-nya atau menyampaikan summary-nya. Semua kita buat nanti menyusul. Ini summary seadanya dulu. Iya. Silakan Bu, dibuka ya.
Ibu di mute. Ah, Dimut, dimut. suaranya masih ini. Oh maaf, belum biasa. Ini baru pertama Bu, jadi mohon maaf agak kagok sedikit. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sekedar ringkasan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan bisa membantu memperjelas apa yang disampaikan di dalam forum ini pada malam ini. Jadi ringkasnya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hubungan antara kita dengan Nabi Nuh itu adalah kita sebagai cucu ideologis Nabi Nuh mempunyai tugas yang sama dengan Nabi Nuh, yaitu mempunyai amanat untuk menyampaikan peringatan kepada komunitas paling kecil kita, yaitu keluarga kita. Ya, kenapa kita harus menyampaikan tugas ini? Karena kita terikat dengan janji yang sangat teguh dan kokoh, yaitu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya di sini. Beberapa ayat suci Al-Quran, ada 4 surah, 4 ayat yang kesemuanya itu ada benang merahnya, yaitu Mitsaqan walizon, yaitu perjanjian yang teguh. Kemudian yang kedua, poin kedua, dalam perjanjian yang teguh ini, dalam tugas kita sebagai cucu ideologis Nabi Nuh ini, kita sama Allah diberikan pertolongan. Jadi Allah sudah mewajibkan dirinya untuk menolong kita. Jadi kita tidak serta-merta memikul beban seberat gunung Tursina, ya. Nah, di sini Allah membantu kita. Nah, tentu ada syaratnya, yaitu harus beriman, ya. Jadi ini poin yang kedua. Nah, iman tadi sudah disampaikan ciri-cirinya, yaitu bersyukur dan bersujud kepada Allah. Nah, kemudian yang poin ketiganya adalah apabila kita menyampaikan tugas kita dengan baik, ya, Allah akan menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada kita. Nah, di samping menjanjikan kehidupan yang lebih baik, juga akan menjadi pembela kita. Tentu dengan syarat lagi, sudah disampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu, syaratnya yaitu kita juga harus tetap beriman, ya. Jadi di sini Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Nah itu. Jadi terakhir di sini kaitannya dengan kita, Nabi Nuh alaihissalam dengan kita, sebagai cucu ideologisnya adalah keterikatan karena adanya sumpah yang telah diambil, yaitu Mitsaqan walizon tadi, yang sudah disampaikan dan dibaca oleh Ibu Yurni tadi, dan dalilnya semuanya ada di dalam Al-Quran yang sudah disebut tadi dan sudah dibahas. Itu saja resume yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mida yang sudah menyampaikan summary-nya, ya, dan dari hasil percakapan kita atau sharingnya Bapak Ibu dalam forum ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan mudah-mudahan ini ada teman-teman atau keluarganya yang mungkin hari ini tidak bisa hadir dalam keadaan mungkin kurang sehat. Mungkin kita perlu membacakan surat Fatihah, mohon keikhlasannya. Mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga teman-teman serta
yang lainnya yang tidak bisa hadir di sini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Ibu-ibu mohon kesediaannya, keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian bisa kita akhiri acara ini. Mudah-mudahan insya Allah mungkin 2 minggu ke depan ya, atau bagaimana Pak?